Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian peserta didik MTS 1 Lampung Utara yang Bapak cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki materi tentang moderasi beragama dan kebangsaan. Materi ini adalah materi umum yang harus anak-anak ketahui, karena moderasi beragama ini sangat penting bagi anak sekalian ketika nanti sudah menginjak ataupun bermasyarakat ataupun bergaul di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa materi karakter moderasi beragama dan kebangsaan ini akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa menambah ilmu dan wawasan bagi peserta didik MTS 1 Lampung Utara yang sekarang sedang mengikuti kegiatan Maksama tahun pelajaran 2021-2022. Anak sekalian, bahwa pendidikan di lingkungan madrasah, baik itu di tingkat madrasah ibtidaiyah ataupun di tingkatan madrasah tsanawiyah, bahkan tingkatan madrasah aliyah, yang semuanya itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini, harus mampu memberikan karakter kebaikan, mampu berkarakter ataupun mampu mengejawantahkan tentang moderasi beragama dan kebangsaan. Secara umum tentang moderasi beragama dan kebangsaan pada para peserta didik, bahwa yang dimaksud dengan berkarakter moderasi beragama dan kebangsaan adalah bahwa yang dimaksud dengan moderasi adalah cara kita beragama secara moderat. Moderat itu tidak ekstrim, jadi dia di tengah-tengah, dia tidak fanatik secara berlebihan, serta memiliki paham agama yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Utara ini harus juga memiliki pemahaman yang satu, memiliki pemahaman yang sama tentang moderasi beragama dan berkebangsaan ini, agar nanti bisa diwujudkan dalam perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang dialami dan diperoleh di madrasah harus mampu berkarakter, harus mampu berkarakter moderasi beragama dan berkebangsaan itu. Anak-anak sekalian, potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang berbudaya dan berbangsa itu dikembangkan serta dapat menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab dalam dirinya, menghidupkan kebiasaan ataupun menghidupkan tradisi Islamik maupun menerapkan cara hidup yang baik dan benar di lingkungan madrasah adalah salah satu langkah yang kita buat bagaimana membangun pendidikan karakter di madrasah. Perbedaan keyakinan, agama, etnis, suku, budaya, dan bahasa di tengah-tengah masyarakat yang kita rasakan itu tidak boleh menjadi sekat ataupun tidak boleh ada pembeda. Kita harus tetap menebarkan kebaikan, kita harus bisa merajut persaudaraan, dan kita bisa menabur rahmat, karena pada dasarnya kita semua memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang berbeda-beda satu sama lain. Kita paham dan mengetahui itu semua,
bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia semuanya, sesungguhnya aku Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan maha teliti. Anak-anak sekalian, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan kita ini adanya sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bahkan kita diciptakan di negara Kesatuan Republik Indonesia itu berbeda agama. Namun demikian, dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian semua. Oleh karena itu, saya berharap adanya sebuah perbedaan yang ada di masyarakat. Kita selaku peserta didik, terutama kita selaku siswa madrasah, harus mampu menempatkan posisi kita, di mana kita harus mampu memberikan rasa nyaman dan aman kepada kawan-kawan kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, kita harus lebih cerdas lagi dalam mensikapinya, bahwa sesungguhnya memang itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Anak sekalian, kalian semua adalah generasi muda yang akan menggantikan kepemimpinan bangsa ini. 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun yang akan datang, anak-anak adalah pengganti kepemimpinan yang ada sekarang ini. Maka sudah selayaknya anak-anak sekalian menjadi generasi muda yang harus paham tentang 4 pilar bangsa kita. Pertama adalah Pancasila, kedua Bhinneka Tunggal Ika, ketiga adalah NKRI, dan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semuanya itu harus kita pahami, harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita semua memiliki negara, memiliki bangsa ini, dan kita juga memiliki rasa cinta kepada tanah air Indonesia ini. Para ulama dulu memberikan semboyan, memberikan sebuah motivasi kepada kita. Para ulama dulu mengatakan hubul waton minal iman, artinya bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini salah satu upaya dan motivasi kita semua. Para ulama dulu sudah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa mencintai tanah air dan mempertahankan adalah sebuah ataupun sebagian daripada iman kita. Anak-anak sekalian, selain wawasan ataupun selain pentingnya wawasan kebangsaan ini bagi kita semua, bagi para siswa, juga penting bagi para guru dan kepala madrasah, agar mereka tidak terjebak kepada paham-paham yang keras, yang memahami atau menganggap bahwa paham keagamaan mereka saja yang benar dan yang lain salah. Mereka memahami bahwa apa yang diyakini adalah merasa benar sendiri dan yang lain adalah kafir dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa kalian semua
tidak salah belajar memahami tentang beragama, sehingga tidak mudah disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan generasi muda bangsa kita untuk tidak paham lagi, untuk tidak sepaham lagi dengan falsafah Pancasila, sehingga mereka akan selalu berpikir ekstrim, tidak moderat dalam bertindak dan bersikap, yang akan selalu menentang dan selalu ingin mengganti ideologi bangsa kita yang sudah dibangun oleh pendiri bangsa kita sejak 75 tahun yang lalu. Anak sekalian, ada 3 hal penting sebagai upaya membentuk karakter moderat, yaitu yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah penanaman akhlakul karimah, dan yang ketiga adalah agama sebagai sumber perdamaian dan kemaslahatan. Saya ulangi sekali lagi bahwa ada 3 hal penting sebagai upaya untuk membentuk karakter moderat, yakni toleransi dan welas asih, penanaman akhlakul karimah, dan agama sebagai sumber perdamaian dan kemaslahatan. Ketiga hal ini merupakan ciri unik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi individu-individu yang moderat, membentuk karakter peserta didik yang tidak ekstrim cara berpikirnya, tetapi dia mengambil cara berpikirnya yang moderat di tengah-tengah. Dalam kehidupan ini sesungguhnya kita diajarkan untuk tetap saling mencintai, menghargai satu sama lain, dan kita juga diperintahkan untuk tetap bersikap adil. Karena sesungguhnya dengan mempunyai sifat adil, maka kita akan mudah untuk memiliki kesamaan. Mari kita lihat dalam contoh sehari-hari bahwa mencintai seluruh anggota keluarga dan tidak berat sebelah, menjalankan hak dan kewajiban baik di lingkungan manapun dengan seimbang, berteman dan bertetangga dengan siapapun tanpa memandang latar belakangnya, melakukan perdagangan dengan jujur seperti tidak mengurangi takaran timbangan, mengadili suatu perkara hukum dengan sikap yang bijaksana dan keputusan yang seadil-adilnya, memperhatikan kepentingan orang lain dan diri sendiri seperti kepentingan kesehatan, kepentingan kelangsungan hidup, kepentingan agama, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah belajar dengan giat, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, sebab menjadikan diri bodoh sama saja telah berbuat tidak adil pada diri sendiri. Kemudian di sisi lain saling tolong-menolong terhadap seluruh manusia, giat dalam kita berbagi, membayar zakat, membayar pajak guna memenuhi hak-hak orang lain. Sebagai seorang pelajar yang baik, kita harus bisa mempraktekkan sikap keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersikap adil, kita bisa melihat kebahagiaan bukan hanya milik kita sendiri, tetapi juga bisa dimiliki oleh orang lain. Saat kita membawa bekal makanan seumpama di sekolah, atau di saat kita makan di kantin di sekolah atau di madrasah, ada melihat teman kita yang tidak membawa ataupun yang sedang kelaparan, maka kita bisa berbagi makanan itu kepada teman-teman kita yang tidak membawa makanan. Semoga kalian semua mempunyai wawasan kebangsaan yang moderat, dan di masa-masa yang akan datang menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mampu mempertahankan keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini, mampu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Anak-anak sekalian, cara berpikir moderasi beragama ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan dengan kita bekali ilmu dan cara pikir dan cara pandang kita dengan moderat, dengan moderasi ini, mudah-mudahan kalian nanti bisa menjalankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang bisa diterima di semua kalangan pihak dan tidak dikucilkan oleh masyarakat karena pemahaman dan pemikiran kita yang ekstrim.
Oleh karena itu saya berharap walaupun materi ini sangat sempit dan sangat sedikit sekali, tapi paling tidak ini bisa memberikan wawasan kepada kalian semua bahwa dalam kehidupan kita ini harus memilih jalan yang tengah, tidak terlalu ekstrim ke kanan ataupun tidak terlalu ekstrim ke kiri. Insya Allah jika kita bisa melakukan itu, kita nanti akan hidup dalam keadaan yang benar, kita akan hidup dalam keadaan yang nyaman dan aman di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam materi moderasi beragama dan kebangsaan dalam kegiatan masa ta'aruf sesama madrasah di MTSN 1 Lampung Utara tahun 2021-2022. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.